Sibuklah berbuat baik saja, maka hidupmu bisa harmoni. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan sibuk untuk berbuat baik, ya. Berbuat baik dengan 4 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Nah, tentunya sahabat, tidak semua orang itu punya karakter baik yang dominan, ya. Sebab ada orang-orang yang memang punya karakter berbeda-beda atau sifat tabiatnya juga berbeda-beda. Dan setiap orang pasti ada sisi baiknya, hanya saja kadarnya akan berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak, dan ada yang sangat-sangat dominan. Nah, di sini saya ingin sampaikan tentang berbuat baik itu bisa mengharmonikan kehidupan kita. Mengharmonikan dalam hal apa? Dalam hal apapun, ya. Harmoni di sini adalah selaras. Selaras artinya adalah baik-baik saja. Artinya kehidupan kita tidak akan penuh dengan masalah, tidak akan penuh dengan persoalan. Kita akan menjadi orang yang punya kehidupan yang lebih berarti, yang lebih punya makna, dan kita punya peran dalam kehidupan kita, punya peran dalam keluarga kita, punya peran dalam kehidupan bermasyarakat kita, dan sebagainya. Nah, berbuat baik di sini dengan 4 hal yang ingin saya sampaikan, ya. Ini sedikit agak mendalam, ya sahabat. Semoga Anda paham apa yang saya sampaikan. Pertama adalah berbuat baik dengan pikiran Anda. Maksudnya pikiran apa? Ya, seperti yang sudah pernah saya katakan bahwa pikiran kita itu liar, meloncat ke sana kemari, dan selama 24 jam alias 1 hari 1 malam itu ada lintasan sekitar 55.000 sampai 60.000, ya. Bahkan ada yang mengatakan 70.000 lintasan pikiran dalam sehari yang kita alami. Dan sayangnya lintasan pikiran itu 70%-nya adalah negatif, ya kan? Nah, ibaratnya kalau misalnya bawaan manusia itu adalah negatif, kalau hal negatif itu selalu disirami, maka akan lebih dominan negatif, kan begitu. Maka kita perlu yang namanya mengistirahatkan pikiran. Di semua agama ada tata caranya. Orang Islam cara mengistirahatkan pikirannya dengan sholat, ya kan? Orang Buddha atau orang Hindu cara mengistirahatkannya dengan meditasi. Orang Katolik, orang Kristiani cara mengistirahatkannya dengan berdoa sesuai dengan ajarannya, dan sebagainya. Nah, jadi ketika pikiran kita lebih dominan negatif, maka kita akan menjadi menderita, ya kan? Kita akan menjadi tidak nyaman, tidak tenang dalam kehidupan kita. Maka kita perlu berbuat baik dengan pikiran. Maksudnya dengan pikiran adalah kita melatih pikiran kita, ya, untuk berpikir hal-hal yang positif. Karena sudah menjadi kodratnya pikiran kita yang liar itu dominannya adalah negatif. Maka kita perlu berlatih untuk berpikir yang positif, sahabat. Nah, ketika kita seringkali berlatih untuk berpikir yang positif, ya kan, berpikir yang baik-baik, maka kehidupan kita pun juga akan baik. Dan yang kedua, berbuat baik dengan perasaan. Pikiran dan juga perasaan itu saling terhubung, ya. Kalau pikiran kita positif, maka kita bisa menciptakan hal positif di dalam feel kita, di dalam perasaan kita. Begitu juga sebaliknya. Ketika perasaan kita positif, ya otomatis pikiran menjadi positif karena
perasaan itu 5.000 lebih kuat dibanding dengan pikiran. Nah, itulah sebabnya saya lebih menekankan bahwa latihlah rasa yang Anda alami, yaitu rasa yang baik, rasa yang damai, rasa yang positif, rasa yang bahagia, sukacita, dan sebagainya. Rasa-rasa yang memberdayakan. Ketika kita bisa melatih perasaan kita menjadi positif, maka kehidupan kita juga akan positif, sahabat. Sebab rasa itulah yang bisa mengundang kenyataan dalam kehidupan kita. Pikiran dan perasaan saling terhubung, satu kesatuan. Pikiran yang positif bisa berdampak perasaan positif. Perasaan yang positif juga bisa berdampak pada pikiran positif. Sebaliknya, pikiran yang negatif berdampak pada perasaan yang negatif. Perasaan negatif berdampak pada pikiran yang negatif pula. Nah, maka dua hal ini satu kesatuan. Nah, lalu berbuat baik juga dengan sikap kita. Sikap dalam hal ini apa? Sikap dalam hal ini adalah apapun. Entah itu perkataan kita, tutur kata kita. Ya kan? Kemudian kita bersikap dengan orang bagaimana? Ramah ataukah tidak? Ya, banyak tersenyum ataukah malah banyak marah-marahnya? Ya. Nah, jadi bersikap termasuk juga terkait dengan pikiran serta perasaan kita, begitu juga dengan prasangka kita, itu juga berpengaruh. Nah, kalau misalnya Anda berbuat baik dengan pikiran, perasaan, dan juga sikap Anda, maka Anda bisa baik-baik saja, bisa harmoni hidup Anda, sahabat. Ya kan? Nah, dan terakhir yaitu berbuat baik dengan perbuatan. Perbuatan dalam hal ini adalah tindakan. Berbuat baik pada orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, ya kan, sebisa dan semampu Anda. Anda menolong dengan ilmu yang Anda miliki, Anda menolong dengan pikiran yang Anda miliki, dengan waktu, dengan tenaga, dengan uang Anda, dengan harta Anda, dengan sedekah Anda, apapun itu. Nah, ini adalah perbuatan atau tindakan. Ketika Anda bisa sibuk untuk berbuat baik dengan 4 hal ini, sahabat, maka hidup Anda bisa harmoni. Hidup Anda akan baik-baik saja. Kalau misalnya Anda tidak melakukannya, tidak berlatih, ya sudah, kehidupan Anda akan menjadi penuh dengan masalah. Orang-orang di luar sana yang hidupnya penuh dengan masalah, mereka tidak sibuk berbuat baik dengan 4 hal ini, tetapi mereka malah sibuk berbuat buruk pada 4 hal ini, kan, membiarkan pikirannya itu kemana-mana, memikirkan hal yang jelek, berprasangka yang buruk, membiarkan perasaannya itu penuh dengan amarah, penuh dengan emosi, penuh dengan iri, dengki, hasut, ngomongin orang, dan sebagainya. Kemudian sibuk bertutur kata yang jelek-jelek. Ingat, perkataan itu juga bagian dari doa, ya. Sibuk juga menghakimi orang lain. Menghakimi dalam artian apa? Menilai orang lain yang saya maksudkan. Wah, orang itu loh kaya raya tetapi hasil ngerampok, misalnya begitu. Orang itu loh setiap minggu kok beli baju baru dipamerkan ke tetangga-tetangganya, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu malah membuat hidup Anda semakin susah. Maka Anda perlu yang namanya berlatih untuk menyibukkan diri Anda dengan 4 hal ini: pikiran Anda, perasaan Anda, kemudian sikap Anda, dan perbuatan atau tindakan Anda, sahabat. Ketika Anda sibuk berbuat baik, ya, maka hal-hal yang tidak baik, hal-hal buruk juga akan menyingkir dari kehidupan Anda. Ketika Anda sering mengeluh, bukankah keluhan itu malah mengundang berbagai persoalan? Sebaliknya, ketika Anda malah sibuk bersyukur, bukankah hal yang
Anda lakukan untuk bersyukur itu bisa menambah nikmat yang ada. Bahkan peluang rezeki, berbagai rezeki itu bisa datang silih berganti. Jadi mulai sekarang dan seterusnya berlatihlah sahabat untuk menyibukkan diri Anda ya berbuat baik dengan 4 hal ini. Ketika Anda sibuk berbuat baik terhadap diri Anda, terhadap orang lain, terhadap semesta, lingkungan Anda, maka kehidupan Anda akan baik-baik saja. Kehidupan Anda akan selaras. Kehidupan Anda akan harmoni. Persoalan apapun bisa selesai dengan mudah. Jadi, latihlah diri Anda dari hal kecil saja, sahabat. Yang semula katakanlah Anda sering mengeluh, sehari ngeluhnya 100 kali dikurangi menjadi 90 kali sajalah. Ya, besoknya dikurangi menjadi 85 kali sajalah, ya kan? Dan ketika Anda akan sibuk berbuat baik, mengurangi keluhan, lebih banyak bersyukur, maka Anda akan terlatih. Latih, praktek, dan praktek. Itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda bisa share link video ini ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.